Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoka Kusnandar. Sekarang kita di pertemuan yang kelima. Alhamdulillah, itu pertemuan yang kelima. Sekarang kita ini pertemuan yang terakhir sebelum ulangan harian. Jadi minggu depan kita ulangan harian atau penilaian harian. Itu ulangannya, kisi-kisinya apa saja dan sebagainya nanti akan dibahas di sini. Tapi sebelumnya akan membahas di subbab yang terakhir, gitu ya, seperti itu. Saya lihat tidak ada pertanyaan untuk saya di kolom komentar di YouTube, jadi saya langsung aja pertemuan 5 ini saya langsung membahas materinya. Selanjutnya, oke. Dibuka di buku halaman 25 di buku siswa yang diterbitkan oleh Kemdikbud di revisi 2017. Di sini kita lihat halaman 25. Ya, halaman 25 yang ini. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kita akan menuliskan tentang implementasinya. Nah, implementasinya dalam penyelenggaraan negara itu Pancasila itu kayak apa? Yang pertama, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ini implementasinya itu dimasukkan ke dalam setiap undang-undang itu ada tulisan bahwa kita itu bertuhan, begitu. Jadi ada implementasi dalam penyelenggaraan negara. Kemudian menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ini di pasal 29 ayat 1 dan 2 itu menyatakan seperti itu. Jadi implementasinya kita itu termasuk negara yang mencantumkan mencantumkan bahwa kita bertuhan di dalam konstitusi, karena tidak semua negara, bahkan berdasarkan penelitiannya itu tidak banyak negara begitu yang mencantumkan ketuhanan di dalam konstitusinya gitu. Yang sependek pengetahuan saya itu Jerman itu yang mencantumkan, sama dengan Indonesia, yang mencantumkan bahwa negara tersebut bertuhan, begitu. Seperti itu salah satunya. Terus kemudian implementasinya dalam tata penyelenggaraan negara, bahwa di negara kita itu seperti ada undang-undang produk halal gitu. Seperti itu contohnya, begitu. Undang-undang produk halal itu salah satu contoh dari implementasi dalam ketatanegaraan kita. Terus kemudian untuk memeluk agama itu kita diwajibkan memeluk agama, begitu. Jadi dijamin begitu, dan juga ada agamanya, begitu. Karena di KTP itu nggak ada pilihan. Saya nggak tahu apa ada aturan baru, begitu. Di KTP ada tulisan pilihan untuk agama, tapi semenjak pengetahuan saya tidak ada. Jadi harus memilih agamanya apa. Seperti itu. Dulu muncul di tentang agama agama dan penghayatan atau kepercayaan, begitu. Itu lagi ramai dulu, tapi nggak tahu apa sekarang udah meluap lagi atau gimana, atau lagi ramai, masih ramai, atau sudah nggak ada gitu. Tidak memaksa warga negara untuk beragama itu, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Di sini tulisannya unik. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama, gitu. Jadi diwajibkan untuk memeluk agama. Jadi betul, berarti konsepnya begitu. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Sekali lagi, dilarang hidup dan berkembang di Indonesia itu versinya adalah bahwa ateisme yang dimaksud adalah bukan ateisme yang berujung kepada banyak pemikiran orang itu ke komunisme, karena sebenarnya komunisme itu bukan teori ideologi ya, itu teori ekonomi yang saya tahu, gitu. Jadi tidak dibawa ke sana gitu. Terus kemudian menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Saya kira ini gampang ya, tinggal dibaca aja. Menempatkan kemanusiaan sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat yang universal. Ini kita di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, begitu, tentang hak asasi manusia. Dan juga kita sudah meratifikasi perjanjian internasional di PBB tentang Declaration of Human Rights, gitu.
Terus kemudian menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan hal ini juga bersifat universal. Indonesia itu selain memikirkan kemerdekaan bagi warga negara, juga kemerdekaan bagi negara lain. Jadi ketika ada negara lain yang lagi konflik yang kaitannya dengan ada pemberontakan, apa dan sebagainya, penjajahan dan sebagainya, itu Indonesia selalu membantu begitu. Salah satunya adalah dengan Indonesia mengimplementasikan hal ini, membantu di pasukan-pasukan PBB yang untuk perdamaian begitu. Ada yang dulu itu di Lebanon, ada yang di Ethiopia waktu itu, dan banyaklah seperti itu. Kemudian mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju Mas Indonesia adalah keadilan peradaban yang tidak pasif. Hukum yang kuat jika terjadi penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena kalian sudah saksikan dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi keadilan di sini adalah keadilan antar manusia. Begitu, keadilan antar manusia yang bahwa manusia itu sama kedudukannya, begitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nilai-nilai persatuan Indonesia itu nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia sudah diimplementasikan banyak sekali. Ada undang-undang tentang pertahanan keamanan negara, di situ tentang bagaimana bela negara. Ada 4 hal bela negara kita, begitu ya. 4 hal itu apa saja? Seperti pengabdian sesuai profesi, pengabdian sebagai TNI, pelatihan dasar kemiliteran, terus kemudian belajar PPKN. Itu 4 hal itu termasuk bela negara. Cinta bangsa dan tanah air. Cinta bangsa dan tanah air itu sudah termasuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita diwajibkan untuk bela negara. Gitu. Cuman posisi bela negara kita itu kalau dari 4 hal tadi berarti mungkin kita bisa di nomor 4 gitu. Yang kebanyakan orang milih yaitu pengabdian sebagai profesi. Atau yang paling mudah dan sederhana adalah belajar PPKN. Gitu. Kemudian menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Proses penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa itu ada yang bentuknya program, ada yang tidak, seperti penggalangan dana, tapi lebih kepada bahwa itu atas dasar kesadaran pribadi dirinya untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu. Jadi dia menjadi tombak atau menjadi tolak ukur atau yang paling terdepan untuk bagaimana supaya kita dalam kehidupan keluarga masyarakat itu kita mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan perbedaan warna kulit. Rasisme, mungkin yang sering nonton bola suka ada tulisan, bukan suka ada tulisan ya, kayaknya kewajiban banget gitu di FA di Inggris, di Liga Inggris itu saya lihat hampir bajunya atau kostumnya bola tersebut itu ada tulisan itu no space to racist gitu, seperti itu tulisannya begitu. Ya maksudnya di luar negeri dan banyak orang juga tentang ras itu dan warna kulit itu sudah banyak dikecam gitu. Ya masa kita di Indonesia yang sudah notabene seharusnya kita yang duluan gitu kan, seperti itu. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, salah satunya yang paling sederhana itu BPJS di Indonesia diimplementasikannya itu. Nilai sila kerakyatan, oke. Hakikat sila ini adalah demokrasi, oke. Di sila ini memang demokrasi dan banyak sekali undang-undang tentang demokrasi, maksudnya pelaksanaannya seperti Pilpres, kemudian undang-undang tentang DPR, banyak lah pokoknya yang kaitannya dengan demokrasi begitu. Terus kemudian permusyawaratan mengusahakan putusan bersama yang bulat. Di sini beberapa siswa itu ketika bermusyawarah pada nggak mau. Yang sependek pengetahuan saya, di OSIS pun sama. Jadi kalau bermusyawarah itu lebih lama daripada voting itu sendiri. Bahkan ada yang menganggap voting itu musyawarah, begitu. Itu voting beda banget sama musyawarah, gitu. Jadi lebih baik menurut saya mengedepankannya musyawarah gitu. Coba kita pemilihan OSIS tapi musyawarah gitu, bisa nggak? Ini kan Anda kelas 10. Saya versi guru orang yang selalu ngompor-ngomporin orang kalau kaitannya dengan kebaikan begitu ya. Saya selalu orang yang untuk OSIS, untuk kelas 10 saya pasti ngompor-ngomporin. Apa? Coba bikin perubahan. Anda pilih ketua OSISnya, ketua Sonlisnya, ketua iCare-nya, itu semuanya pakai musyawarah
gitu dong, musyawarah akbar gitu, diafiliasi oleh OSIS sebelumnya, diselenggarakan oleh MPK gitu atau MPS gitu. Menurut saya keren banget gitu. Coba dimusyawarahkan, diimplementasikan nih belajar PPKN nya. Musyawarah untuk menentukan satu orang sebagai ketua OSISnya, kemudian satu orang sebagai ketua solisnya dan sebagainya. Coba deh seperti itu. Atau jangan kebanyakan deh, satu dulu ketua OSISnya gitu. Saya tantang deh. Masa voting mulu gitu ya. Atau udah di Indonesia juga sama, beda. Indonesia itu banyak warganya, sementara kalau kita dikit. Gitu. Bisa lah ya. Yang nggak bisa itu nggak mau. Saya sering ngasih tahu ke anak saya begitu. Bapak nggak bisa, enggak. Kamu bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Jadi saya yakin banget setiap orang itu pinter, setiap orang itu punya kemampuan, setiap orang itu punya keahlian gitu. Cuman perbedaannya ada orang yang mau melakukan dan ada orang yang tidak mau melakukan gitu. Itu doang sih yang saya tahu. Oke, nilai sila keadilan sosial. Keadilan sosial itu difahami keadilan dalam artian ekonomi. Keadilan di sila yang kedua itu difahami sebagai keadilan antar manusia. Tapi kalau ini adalah keadilan ekonomi. Jadi keadilan ekonomi kebanyakan dipakainya itu adalah keadilan komutatif. Komutatif itu adalah keadilan itu dari Aristoteles. Kan Aristoteles ngomong ada komutatif, distributif, kodrat alam, dan konvensional dan sebagainya. Nah, salah satu keadilan kata Aristoteles itu di sila yang kelima berarti, yaitu keadilan komutatif. Yaitu keadilan komutatif itu keadilan yang sama rata gitu. Jadi kalau misalnya dia dapat 10.000, maka semua dapat 10.000 gitu. Nah, negara pun sama gitu. Jadi negara itu harus memperlakukan manusia itu sama gitu di hadapan hukum, di hadapan negara. Makanya ada di pasal 27 itu adalah warga negara Indonesia berhak dalam hukum dan pemerintahan. Jadi si hukum dan pemerintahannya, dia boleh mencalonkan diri dalam pemerintahan, dia boleh mencalonkan diri dalam hukum, dia boleh berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan semuanya sama rata, tidak dilihat oleh kaya miskin dan sebagainya gitu. Oke, ini sudah untuk implementasi Pancasila. Kemudian kita sekarang pindah ke sistem pemerintahan di Indonesia. Ini kemarin yang kementerian sedikit gitu ya. Jadinya saya bahas sedikit juga di sini gitu ya. Karena kemarin banyak pertanyaan, jadinya fokus ke pertanyaan malah ya. Begitu, jadi beberapa. Yang pertama adalah tentang Kementerian Negara, itu sistem pemerintah presidensial dan parlementer. Gimana sih Kementerian Negara di sana? Di sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia, itu sistem pemerintahan ini menjadikan kabinet itu dipilih oleh presiden. Kabinet itu isinya menteri-menteri. Nah, kabinet itu diisi oleh presiden. Begitu. Di situ maksudnya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan menteri ini pun bertanggung jawab kepada presiden. Dan presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Begitu. Ini di presidensial ya, seperti di Indonesia. Nah, kalau seperti di Inggris yang sistem pemerintahnya parlementer, itu menteri-menterinya itu dia dipimpin oleh perdana menteri, perdana menterinya tunduk kepada parlemen, dan menterinya tunduk kepada parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Gitu. Itu ya. Jadi garis kewenangan dan garis dasarnya paham kali ya. Nggak perlu diulang, karena kalau pengen ngulang ya videonya geser aja balik lagi. Kemudian yang kedua, identifikasi sistem pemerintahan suatu negara hanya dapat dilakukan jika menganalisa 3 unsur utama kekuasaan dalam sebuah negara. Maksudnya adalah bahwa di dalam, kalau kita pengen tahu gitu sistem pemerintahan itu kayak apa, itu harus ada 3 unsur yang harus kita bahas, yaitu 1. Eksekutifnya gimana, 2. Legislatifnya gimana, 3. Yudikatifnya gimana gitu. Apakah condong kepada presidensial, parlementer, mungkin diktatorship atau apa gitu ya, seperti itu. Kekuasaan vertikal dan horizontal mesti ada dalam sebuah negara. Yang membedakan hak dan kewenangannya hanyalah kewenangannya, maaf. Nah, kekuasaan vertikal horizontal itu, vertikal itu dari bawah ke atas, jadi modelnya hierarki gitu kalau vertikal gitu. Jadi di sini berbicaranya itu adalah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah gitu. Nah, pemerintahan pusat punya kewenangan di daerah, daerah punya kewenangan kepada daerahnya masing-masing. Begitu. Di beberapa kondisi pemerintahan pusat tidak bisa memberikan
tekanan kepada daerah gitu untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena ada undang-undang tentang pemerintahan daerah. Begitu, nomor 9 tahun 2015, begitu. Nah, di undang-undang itu menyatakan bahwa pemerintahan kita itu adalah pemerintahan yang kesatuan, tapi di dalamnya itu ada kajian kesatuan wilayah, yaitu otonomi daerah. Begitu. Untuk otonomi daerah saya khawatir terlalu panjang di sebelah sini. Tapi pada prinsipnya adalah kalau vertikal itu dari atas ke atas, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Gitu. Artinya ini antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Begitu. Terus kemudian kalau yang horizontal itu yang eksekutif, yudikatif, eksaminatif, legislatif, kemudian konstitutif, kemudian fakultatif. Nah, dari 6 lembaga kita, lembaga ini begitu ya. Lembaga negara itu horizontal. Horizontal itu yang tidak ada hierarki di sana, gitu. Karena kita menganut separation of power. Division of power. Kenapa? Karena kita pembagian kekuasaan. Jadi hierarkinya nggak ada, gitu. Jadi memang sama-sama bareng-bareng seperti itu. Kemudian lembaga kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sama-sama bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga kementerian atau kementri bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga pemerintah non kementerian juga sama bertanggung jawab kepada presiden. Lalu bedanya atau apa? Kalau misalnya sama ngapain dibedain gitu? Bedanya sederhana, yaitu mereka fokus kepada hanya salah satu pekerjaan saja, dan pekerjaan itu diamanahkan oleh menteri. Diamanahkan oleh presiden. Begitu. Jadi perlu ada suatu badan bikin, ada suatu perlu apa bikin. Contohnya LPNK itu seperti BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi dia nggak punya kebijakan apa-apa, begitu ya. Tapi dia itu melaporkan, bentuknya begitu. BMKG, kemudian Badan Informasi Geospasial, BIG, gitu. Nah, badan-badan tersebut itu bertanggung jawab kepada kementerian, tapi sebenarnya dia itu bertanggung jawab kepada presiden, tapi melalui kementerian. Begitu, kementeriannya adalah kementerian terkait. Jadi nggak ada istilah BMKG kementeriannya ke Kementerian Agama, itu enggak, karena nggak ada hubungannya. Begitu. Jadi dari BMKG ya ke kementerian terkait, begitu, seperti itu. Oke, next. Nah, inilah kisi-kisi ulangan harian. Kisi-kisi ulangan harian ini banyak juga. Banyak juga. Tapi kalau misalnya Anda pelajari di 2 sumber ini, yaitu sumbernya adalah video-video yang saya buat itu dari pertemuan pertama, tinggal lihat aja di YouTube saya. Pertemuan pertama sampai pertemuan yang kelima ini, itu sumber pertama. Sumber keduanya itu adalah buku yang dijadikan buku pegangan, yaitu yang resmi dari Kemdikbud. Begitu ya. Oke, separation and division of power sudah. Sistem pemerintahan beberapa negara dijelaskan dari video sebelumnya. Ini kan negaranya ada 5, jadi Anda harus belajar banget di situ ya. Jadi teliti banget di situ. Filosofi Pancasila berdasarkan lambangnya masing-masing itu di pertemuan pertama Anda pelajari saja. 3 unsur kekuasaan untuk Saudi Arabia, Swiss, Australia, Ghana dan Kanada itu juga pelajari. Monarki absolut dengan monarki konstitusional bedanya apa? Tinggal dipelajari. Siklus Polybius ada di video sebelumnya. Rasionalisasi konstitusi sebagai tertib hukum tertinggi juga ada. Tugas dan fungsi DPR itu di Undang-Undang Dasar 45 dari Anda di pasal 1 sampai pasal yang di pasal-pasal mau ke 27-an ya, 27 gitu. Yang 28 kesananya kan nggak ada. 26. 25 sampai 25 itu udah cukup. Jadi Anda nomor 1 sampai 25 Anda pelajari itu saja. Di situ udah ada semua kok. Rekrutmen politik anggota DPR dan presiden. Itu kan kalau DPR itu rekrutmen politiknya itu dari partai politik, dan partai politiknya itu dipilih oleh rakyat. Dan sekarang DPR-nya pun dipilih oleh rakyat, tapi itu harus atas nama partai politik. Jadi anggota DPR nggak ada anggota DPR independen. Seperti itu ya. Jadi bukan perwakilan parpol tuh nggak ada, sekali lagi nggak ada anggota DPR yang bukan perwakilan parpol. Calon anggota DPR yang bukan perwakilan parpol. Oke. Kemudian presiden itu kan nggak ada presiden yang independen, itu harus dari partai politik. Jadi harus ada gabungan partai politik. Rekomendasinya begitu. Sudah terjawab ya, nggak usah nyari lagi.
Perbedaan duta dan konsul itu sudah ada, non politis dan politis sudah ada di video sebelumnya. Gerasi rehabilitasi amnesti abolisi itu juga sudah ada. Perubahan sistem pemerintahan ketika revolusi Prancis itu juga di video juga sudah ada. Begitu. Maaf, saya tidak membahas semua karena ini sudah agak lama, khawatir kelamaan videonya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bahagia selalu dan semoga kita sehat selalu, selalu jaga kesehatan, jaga selalu imunitas kita dengan selalu bahagia dan selalu tersenyum. Semangat dan semangat, 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 semangat.